Oke guys, kali ini kita akan meriak video yang akan bahas tentang masalah kerja paksa yang harusnya itu mendapatkan bayaran, tapi bayarannya tidak sampai kepada pekerjanya. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Nyiapin duit, nyiapin budget buat ngebayar pekerja. Karena genosida tak langsung Tilstelsel alias anak bangsa, 2/3 penduduknya tewas. Ternyata pembangunan jalan raya pos ini tuh emang memakan banyak korban jiwa loh. Waktu itu kan kita sempat bahas VOC ya, perusahaan dagang dari Belanda yang jadi salah satu perusahaan paling sukses sepanjang masa. Sekaligus perusahaan yang ngebikin Belanda sukses jadi negara paling berpengaruh di dunia saat itu. Nah, VOC ini kan sempat berkuasa di Nusantara ya, dan setelah VOC bubar, wilayah Nusantara tuh jadi diambil alih sama pemerintah Belanda. Dan salah satu sosok pemimpin Hindia Belanda yang terkenal setelah bubar VOC adalah Doi nih. Dendels, sosok yang kita kenal di buku sejarah sebagai orang yang memperkasai pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Nah, di beberapa tahun belakangan ini kan ada temuan sejarah baru ya, yang ngungkap kalau kerja paksa yang digagas sama Dendels itu ternyata bukan kerja gratis loh. Mungkin dipaksa iya, tapi nggak gratis. Pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Dendels, mereka tuh katanya tuh udah ngebayar gaji para pekerja. Tapi terus gajinya malah ditilep sama pejabat-pejabat lokal. Jadi korupsi itu udah terjadi di saat kolonial itu masih ada ya. Jadi udah masih jajah tuh korupsi udah ada. Jadi yang salah itu dari pribuminya yang memanfaatkannya, mungkin pemimpin yang ada di sana gitu ya. Jadi bukannya dikasih ke pekerja nih uangnya, tapi malah diambil untuk kepentingannya sendiri ya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pejabat pribumi sendiri. Tapi apa benar proyek jalan raya pos Anyer Panarukan itu sebenarnya bukan kerja paksa yang tanpa upah sama sekali? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas apa benar honor dari Dendels di pembangunan jalan raya pos Anyer Panarukan dikorupsi sama Warlock di Learning by Googling. Ya, gue yakin kalau kita ngomongin pelajaran sejarah seputar penjajahan Belanda di Indonesia, salah satu nama yang sering kita dengar tuh pasti Dendels kan? Dan nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini tuh jadi terkenal berkat mega proyek dia saat itu, pembangunan jalan raya pos di Pulau Jawa, yang disebut-sebut sebagai bentuk perbudakan. Kerja paksa yang bikin banyak masyarakat Jawa jadi korban. Kenapa masyarakat jadi korban? Soalnya selain karena beban kerjanya yang berat, para pekerja pribumi ini tuh disebut mereka tuh nggak pernah dapat gaji loh, nggak pernah dibayar selama mereka kerja. Ya, jadi kesaksiannya nggak pernah dibayar. Tapi dari Dendelsnya sendiri bilang udah ada uangnya. Ya, jadi ada masalah nih. Uangnya udah dibayar, tapi uangnya itu nggak nyampe ke orang yang bekerja ini, gitu kan? Budakan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal mega proyek pembangunan jalan raya pos Anyer Panarukan, enaknya kita kenalan dikit deh ya sama sosok Dendels ini ya. Jadi sama kayak yang diajarin di pelajaran sejarah, Herman Willem Dendels atau biasa kita kenal sebagai Dendels, dia ini adalah salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda yang menjabat setelah bubarnya VOC. Atau lebih tepatnya, Dendels tuh menjabat dari tahun 1808 sampai 1811. Ya, 3 tahunan. Bentar juga ya ternyata ya Doi yang menjabatnya ya. Tapi walaupun di Hindia Belanda bisa dibilang cuma bentar ngejabatnya, tapi Dendels tuh udah aktif di perpolitikan Belanda tuh dari tahun 1785 loh. Tapi waktu itu dia tuh aktifnya tuh bukan di pemerintahan. Dendels tuh malah aktif di kelompok Patriot. Kelompok yang tentang pemerintahan William V, nentang pangeran dinasti Orange sekaligus pemimpin terakhir Republik Belanda. Singkat cerita, setelah naik turun gonjang-ganjing perpolitikan Belanda di tahun 1795, setelah aktivitas revolusi yang makin masif, akhirnya Republik Belanda bubar dan digantiin sama entitas baru yang namanya Republik Batavia. Sebuah negara baru yang jadi, ya bisa dibilang dalam tanda kutip, bonekanya Prancis lah. Nah, Dendels yang selama ini emang jadi jenderal penting di kelompok Patriot, di kelompok revolusi yang dibacking sama Prancis, dia nih akhirnya beberapa kali dapat jabatan penting di Republik Batavia ini. Dan Dendels ini posisinya, walaupun dia tuh orang Belanda, tapi bisa dibilang dia tuh lebih loyal ke Prancis loh. Makanya waktu akhirnya Republik Belanda bubar, diganti sama Republik Batavia yang dibacking sama Prancis, dia jadi dapat banyak jabatan itu di situ tuh. Tapi ya karena basicnya kondisi negaranya emang gak stabil, kelompok-kelompok di Belanda masih belum pada akur, ditambah sama Republik Batavia yang seakan cuma dijadiin sapi perah sama Prancis, akhirnya waktu Republik ini dapat serangan dari aliansi Inggris-Rusia, mereka tuh nggak bisa ngasih perlawanan yang berarti, yang sampai memaksa Dendels turun jabatan. Nah terus beberapa waktu kemudian, Dendels langsung dikirim ke Batavia, ke Jakarta, buat jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Dia dikirim ke Batavia sama Louis Bonaparte, adanya Napoleon Bonaparte, yang waktu itu menjabat jadi pemimpin Belanda. Kenapa Dendels yang dikirim? Ya, lu ingat kan tadi kan, Dendels itu kan emang orang yang setia banget sama Prancis ya. Makanya waktu Louis Bonaparte mimpin Belanda di bawah kerajaan Holland, orang yang dia percaya buat jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ya Dendels. Jadi bisa dibilang sebenarnya waktu Dendels menjabat jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 sampai 1811, itu wilayah Hindia Belanda, wilayah Nusantara tuh bisa dibilang lagi ada di bawah kendalinya Prancis. Jadi bukan dari Belandanya, tapi kayak bonekanya. Jadi seolah-olah dia itu Belanda, tapi padahal itu adalah Prancis. Jadi masih di bawah Prancis ya. Karena si Dendels ini loyalnya itu ke Prancisnya, bukan ke Belandanya. Lagi dijajah sama Prancis ya. Jadi ya bisa dibilang secara nggak langsung kita tuh pernah dijajah sama Prancis loh. Tapi Nggak langsung ya, secara tidak langsung gitu ya, melalui negara boneka Belanda ini. Dan selain jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1816 sampai dia meninggal di tahun 1818, Dendels juga tuh sempat jadi Gubernur Jenderal Teluk Emas, wilayah koloni Belanda di Afrika yang sekarang jadi bagian dari negara Ghana.
Oke. Banyak Oke, juga sekarang kita masuk ke jabatannya. bener ada korupsi nggak sih sebenarnya di kerja paksanya Dendels ini? Jadi sebenarnya Kita penunjukan lihat Dendels nih. sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda tuh itu bertujuan buat mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris. Khususnya di sini mempertahankan Jawa. Dan salah satu cara bertahannya lewat pembangunan beberapa infrastruktur vital, kayak rumah sakit, barak militer, pabrik senjata, akademi militer, benteng, kastil, sampai yang paling terkenal, jalan raya pos yang jalan. membentang di sepanjang Jawa. Oh iya, Ya, jalan Anyar Panarukan tuh kurang lebih 1000 kilometer ya. Jadi sangat panjang sekali dari ujung ke ujung gitu ya. pusat pemerintahan loh. Dari yang awalnya di wilayah Batavia Lama atau sekarang jadi Kota Tua Jakarta, dipindah ke Weltevreden atau sekarang dikenal sebagai Gambir. Jadi Istana Merdeka, Monas, sampai gedung-gedung pemerintahan yang ada di wilayah Gambir, itu tuh awalnya yang inisiasiin ya Dendels ini. Dan walaupun tujuan pengutusan Dendels ke Hindia Belanda itu buat kepentingan militer, buat mempertahankan wilayah koloni Belanda dari serangan Inggris, tapi kalau menurut Joko Mariandono, sejarawan UI, dia nyebut kalau selain motivasi militer, motivasi utama dari pembangunan yang dilakukan sama Dendels, khususnya Jalan Raya Pos adalah faktor ekonomi. Jadi kalau menurut Pak Joko, motivasi utama Dendels membangun Jalan Raya Pos tuh buat mempermudah penduduk ngangkut komoditas pertanian ke gudang milik pemerintahan. Apalagi waktu itu wilayah Jawa bagian barat itu kan dikenal sebagai wilayah yang subur ya, yang akhirnya jadi wilayah penghasil berbagai komoditas pertanian yang menguntungkan pemerintah koloni. Jadi kalau misal jalannya udah bagus ya, infrastrukturnya udah ada, jadi lebih cepat pengangkutannya, distribusinya udah cepat. Jadi kalau misal distribusinya udah cepat, ekonomi juga makin cepat juga. Jadi kalau infrastrukturnya jalan, semuanya jalan, itu ekonomi juga ikutan jalan. Jadi meningkat ya. Jadi kalau udah punya uang, ya uangnya bisa digunakan untuk militer juga. Gitu. Jadi ada efek domino dari satu masalah yang mendapat solusi. Nah, itu solusinya itu bisa untuk menyelesaikan masalah yang lainnya. Jadi ekonomi udah jalan, nanti masalah militernya juga bisa ditutupi dari masalah ekonominya. Gitu. Udah deh, dibikin dari jalan ini deh. Nah, yang harus kita tahu sebenarnya pembangunan jalan raya pos ini tuh terkendala biaya loh. Sama ditambah dengan keberadaan pasukan Inggris yang makin membuat Belanda kesulitan buat melakukan perdagangan. Soalnya pihak Inggris mereka tuh mulai ngambil alih pelabuhan di Batavia. Jadi muter otak deh tuh Dendels tuh di situ tuh. Gimana ya caranya ya biar supaya komoditas ini tetap bisa terhubung ke Batavia, tapi bisa diangkut juga ke pelabuhan lain yang lebih aman. Dan akhirnya waktu itu pelabuhan Cirebon tuh yang dipilih tuh. Balik ke proyek jalannya, proyek jalan raya pos. Disebut waktu itu awalnya Dendels tuh cuma minta buat ngeratain jalan dari Batavia ke Buitenzorg doang, ke Bogor doang. Biar bisa dilewatin sama kendaraan pengangkut, kayak misalnya pedati. Tapi terus setelah pelabuhan Batavia direbut sama Inggris, Dendels mulai tuh merencanain pembangunan jalan dari Cisarua sampai Cirebon sebagai salah satu pelabuhan dagang penting. Nah tapi, kayak gue bilang tadi, duit pemerintah kolonial kan waktu itu kan lagi tipis banget ya. Nah di sini akhirnya Dendels yang dibantu sama Kolonel Balthazar Friedrich Wilhelm von Lutzow, komandan pasukan Zeni, dia mekain jalur-jalur desa yang bisa disambung dari Cisarua sampai Cirebon. Dan akhirnya setelah dipetain, dimulai deh tuh pembangunan tahap pertama jalan raya pos dari Cisarua ke Cirebon sepanjang kurang lebih 150 km. Dan di sini masih menurut Joko Mariandono, di tahap pembangunan pertama ini, pemerintah kolonial tuh mereka tuh nyiapin budget sampai 30.000 ringgit perak, ditambah sama uang kertas yang jumlahnya juga banyak, yang sebagian besarnya dialokasikan buat ngebayar upah pekerja. Jadi uangnya udah ada tuh dari sebanyak itu. Tapi kok dalam sejarah kita dianggapnya tuh kok ini kerja paksa tanpa bayaran gitu ya. Orang. 1000 orang Kedengeran tadi lebih kan, tuh. nyiapin duit, nyiapin budget buat ngebayar pekerja. Oh. Disebut jumlah upah yang diterima para pekerja ini tuh bervariasi, mulai dari 1 ringgit perak sampai 10 ringgit perak, tergantung seberapa susah lokasi pembangunannya. Ya soalnya kan lokasi pembangunannya kan emang bervariasi kan. Ada yang harus membabat hutan, ada yang harus mangkas lereng gunung. Ya pokoknya susah lah, tapi ada duitnya. Terus selain Ya, uang, itu para yang pekerja ini penting. juga dapat bayaran tambahan berupa beras dan garam, kayak semacam tunjangan konsumsi gitu. Sembako Ya gitu kayak ya. uang makan lah. Dan buat pembayarannya, pemerintah kolonial di bawah Dendels, mereka tuh ngasih duit ke para prefek, ke para pemimpin residen, yang kemudian nantinya bakal ngebagiin duitnya ke para bupati. Baru dari bupati itu duitnya bakal diserahin tuh ke para pekerjanya tuh. Dan bukti pemberian dana ke para prefek dan bupati ini tuh ada ya, tertulis bahwa pemerintah kolonial menyerahkan bayaran untuk para pekerja. Tapi Ada terus bukti pembayaran buktinya. dari para bupati ke pekerjanya, ini yang nggak ada. Seenggaknya sampai saat ini nih, entah beneran dibayarin atau enggak, nggak ada yang tahu tuh. Jadi buat pembangunan tahap pertama ini bisa Dari Dendels ada nih buktinya bahwa udah nyerangin uang nih ke misal pemimpin daerahnya gitu. Tapi dari pemimpin daerahnya ke warganya itu yang nggak ada. Nah ini yang jadi masalah. Di mana hilang uangnya ini tuh? Di mana gitu kan? dipaksa, tapi lebih ke selayaknya kerjaan lain yang pekerjanya dikasih upah aja udah. Hmm. Terus yang jalan dari Cirebon sampai Pamanukan gimana? Nah, waktu pembangunannya udah sampai di wilayah Karansembung Cirebon, Dendels nemuin masalah nih. Duit kasnya ternyata udah habis buat ngebangun dan maintenance jalan. Terus tanah di Karansembung yang pengen dibangun jalan juga itu ternyata dimilikin sama Sultan Cirebon. Atau berarti butuh duit lagi nih buat ngebebasin lahannya nih. Dan akhirnya setelah lobby-lobby dan kesepakatan kalau Sultan Cirebon juga bakal dapat keuntungan dari perdagangan kopi, akhirnya lahan tersebut dibebasin dan bisa dibangun jalan. Terus buat nyiasatin kurangnya dana, di sini Dendels ngutus para penguasa lokal, termasuk para bupati buat menghadiri pertemuan di Semarang. Nah, di pertemuan itu Dendels minta ke para bupati ini buat nyediain tenaga kerja buat melanjutkan proyek jalan raya pos. Sama Dendels juga nyaranin ke para bupati ini, ke para pemimpin lokal ini buat nerapin sistem kerja wajib. Sistem gimana tuh?
Simpelnya, wilayah daerah tuh itu dianggap sebagai milik raja atau milik pemimpin. Dan karena rakyat hidup di tanah raja kan, jadinya ya mereka wajib bayar upeti. Nah, kerja wajib tadi itu bisa dibilang adalah bentuk upeti yang harus dibayarin warga ke para raja atau penguasa lokal. Jadi dengan adanya kerja wajib ini, nggak usah ngasih upeti, udah cukup kerja aja, dianggapnya udah kayak bayar upeti. Jadi digantikan yang awalnya harus bawa barang gitu ya. Upeti itu bisa bentuk uang, bentuk hasil panen dan sebagainya. Itu diganti dengan kerja ini gitu. Jadi kayak similar atau ada penggantian gitu ya, biar bisa diakali. Kan kalau misalnya bayar upeti kan berkurang nih kekayaannya. Nah, karena kekayaannya itu nggak ada, ya diganti dengan kerja paksa ini atau kerja wajib lah namanya. Sama para bupati, dan dimulai deh tuh tahap kedua pembangunan jalan raya pos yang membentang dari Cirebon sampai Surabaya. Nah, beda kayak sebelumnya, pembangunan tahap kedua ini tuh dipimpin langsung sama bupati, bukan sama pemerintah kolonial. Dan karena itulah beda sama pembangunan tahap 1, di pembangunan tahap 2 ini tuh nggak ada dokumentasi apapun, termasuk catatan keuangan. Soalnya ya tadi, yang mimpin proyeknya tuh kan jadi pemimpin daerah masing-masing ya, jadi bupati masing-masing. Jadi ya kalaupun ada catatannya paling cuma catatan korespondensi aja udah. Dan abis jalur Cirebon Surabaya jadi, proyek ini kemudian dilanjut lagi sampai ke Panarukan, situ Bondo. Dan masih menurut historia, alasan kenapa Dendels mutusin buat memperpanjang jalan raya pos sampai Panarukan adalah karena wilayah timur Jawa tuh itu jadi lahan yang ideal banget buat nanam berbagai komoditas perkebunan tropis selain kopi. Kayak misalnya nanam gula. Komoditas. Terus selain itu, Selat Madura juga tuh itu dianggap sebagai titik vital yang perlu dipertahankan buat menghalau masuknya Inggris ke Jawa. Nah, karena alasan-alasan itulah makanya akhirnya proyek ini dilanjut sampai ke Panarukan. Jadi itu ya bertahap ya, dari tahap 1 dari yang si Belandanya, dari Dendelsnya, terus yang kedua itu dari bupatinya atau dari apa pemimpin lokalnya, baru yang ketiga tuh diperpanjang lagi sampai Panarukan gara-gara masalah komunitas. Jadi bertahap tuh dari satu tahap ke tahap kedua, terus tahap ketiga ya masalah perpanjangan. Ya oh gitu. 8, sekitar setahun kemudian di tahun 1809, jalan raya pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan selesai dibangun. Tapi ya terlepas dari kontroversi kerja paksa dan pembayaran yang ternyata dilakuin sama pemerintah kolonial di bawah Dendels, ternyata pembangunan jalan raya pos ini tuh emang memakan banyak korban jiwa loh. Kalau menurut sumber Inggris yang dikutip sama Pramudia Anantatur di bukunya yang berjudul Jalan Raya Pos, Jalan Dendels, disebut jumlah korban tewas dari mega proyek jalan raya pos ini tuh mencapai 12.000 orang. Bahkan Trump sendiri nyebut bahwa proyek ini adalah salah satu genosida terburuk yang terjadi selama masa kolonial. Ya, walaupun sebenarnya jumlah ini tuh masih sangat bisa diperdebatkan ya, soalnya buktinya masih minim. Terus walaupun jalan raya pos ini akhirnya berhasil dibangun, tapi pihak Belanda akhirnya tetap gagal buat membendung masuknya Inggris ke Hindia Belanda, khususnya ke Pulau Jawa. Dan hal ini kemudian dimanfaatin sama lawan politik Dendels buat ngerusak citranya Dendels. Dibilang proyek jalan ini setara perbudakan pembangunan piramid Mesir lah, ya pokoknya dijelek-jelekin lah, biar image Dendels jadi jahat banget. Nah ya, ke politik gitu ya. Paling kan jalan ini udah bagus gitu ya, udah ada prestasi, tapi bisa digunakan untuk lawan balik ya secara politik. Jadi politik itu tuh benar-benar kejam, yang harusnya bisa bermanfaat tapi bisa dibalikkan karena ya tadi, wah ini untuk perbudakan, ini banyak korban tewas dan sebagainya, sehingga menghancurkan citranya si Dendels ini. Kan Dendels kan orang penting gitu ya, punya jabatan penting lah di politik. Ketika mendapat hal tersebut kan hancur tuh ya citranya tuh. Dengan penduduk 336.000 jiwa karena genosida tak langsung Tullius Caesar alias tanam paksa, Politik 2/3 penduduknya tewas seiring yang dialami Kabupaten Grobogan dengan penduduknya 98.500 yang tersisa 9.000 jiwa. Tapi ya walaupun banyak kontroversinya, tapi bukan berarti pembangunan jalan raya pos ini tuh nggak ada manfaatnya ya. Ada, manfaatnya tuh ada. Bahkan Trump sendiri dalam tanda kutip memuji proyek ini sebagai mega proyek tercepat. Cuma 1 tahunan yang bisa dibilang memecahkan rekor saat itu, melampaui pembangunan jalan raya Amsterdam-Paris. Dan kalau menurut historia, pembangunan jalan raya pos ini tuh akhirnya tuh mengubah kehidupan ekonomi masyarakat Jawa secara total loh. Nih, kalau sebelumnya Batavia Surabaya tuh harus ditempuh selama 2 minggu, bahkan mungkin 1 bulan kalau lagi musim hujan, dengan adanya jalan raya pos ini, waktunya tuh bisa dipangkas jadi cuma 5 hari doang. Ya bayangin, yang awal 2 minggu itu kayak 14 hari, anggap aja 15 hari lah. Kalau 15 hari kan setengah bulan, itu jadi 5 hari. Jadi kepangkas cuma sepertiganya aja. Jadi itu lebih efisien 66%. Ya, jadi bisa seefisien itu karena jalannya bagus. Yang awalnya mungkin jalan tanah, kalau hujan tuh becek, terus lumpuran, itu kan menghambat perjalanan. Nah, ketika jalannya bagus, itu bisa mempercepat ya ekonomi dari misalnya dari pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk barangnya juga. Misalnya barang yang harusnya lama nih setengah bulan, itu sekarang cukup 5 hari saja. Itu suatu prestasi atau peningkatan lah kecepatan dalam distribusi barang yang ada di Pulau Jawa ya khususnya. Mantap ya, dari 2 minggu loh jadi 5 hari doang. Terus jalan ini juga tuh kemudian jadi sarana transportasi penting buat ngangkut hasil perkebunan dan mendorong perkembangan produk perkebunan. Terus adanya jalan raya pos ini juga tuh munculin satu kelompok masyarakat baru, kelompok pedagang perantara. Dan yang gak kalah penting, jalan raya pos juga jadi sarana mobilisasi penduduk yang memicu berbagai perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jawa. Oh iya, tambahan dikit kalau ngomongin soal korupsi, kalau menurut National Geographic, Dendels tuh ternyata adalah salah satu tokoh yang getol memberantas korupsi loh. Jadi dia tuh tahu kalau VOC yang dulu berkuasa di Hindia Belanda itu bisa tumbang, salah satunya tuh karena korupsi. Itu dia tahu tuh. Dan dia nggak mau pejabatnya nerusin kebiasaan buruk itu. Makanya waktu dia ngejabat, salah satu aturan pertama yang dia terapin adalah ngelarang pejabatnya berdagang.
biar nggak ada konflik of interest. Tapi sebagai gantinya, itu pejabat-pejabatnya dia naikin tuh gajinya tuh. Terus selain itu, Dendels juga ngelarang pejabatnya, khususnya gubernur, buat nerima parsel atau hadiah. Atau kalau sekarang tuh istilahnya tuh gratifikasi. Nah, itu nggak boleh di zaman dia tuh. Terus Jadi tokoh si Dendels ini ternyata emang anti korupsi gitu. Jadi yang korupsi, yang mengkorupsi dana tadi ya, dana jalannya itu bukan si Dendelsnya, karena Dendels sudah memberikan dana nih kepada pemerintah daerahnya. Tapi dari pemerintah daerahnya yang mungkin tidak memberikan dana tersebut ke masyarakatnya. Jadi itu yang jadi apa ya, perdebatan atau jadi masalah gitu ya. buat produk kehutanan, buat antisipasi pembalakan liar. Dan ini semua dia lakuin soalnya dia tuh tahu kalau tanah Jawa tuh sangat kaya. Tapi kekayaan ini tuh sering dieksploitasi secara berlebihan sama para pejabatnya. Terus selain itu, Dendels juga tuh ngebikin aturan ketat soal ketetapan berat dan harga komoditas. Jadi semua komoditas tuh benar-benar harus dicek dan dipastiin ulang, biar nggak ada manipulasi berat dan harga. Ya intinya Dendels tuh emang dikenal sebagai pemimpin yang strict lah, yang nggak ragu buat ngasih hukuman tegas buat para pelaku kejahatan, khususnya korupsi. Nah setelah ngedenger ini, kalau menurut tuh gimana nih? Apakah Dendels tuh emang sebenarnya nggak salah? Atau dia tetap jadi pihak yang bertanggung jawab atas banyaknya korban, khususnya di proyek Jalan Raya Pos? Yang mana nih? Silakan komen. With the British attacking in Asia and the French attacking at home, the VOC really had no chance. and officially went into bankruptcy in 1799. Sadly, without the spice trade, the Netherlands lost their status as a global power. Oke, sekian review kali ini tentang apa benar sebenarnya di kerja paksa tuh ada duitnya, tapi terus dikorupsi sama warlock. Ya, kalau menurut gue udah salah, kalau mau nanya atau nanya video, tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Jadi apa yang bisa kita pelajari di video ini ya, kita cukupkan dulu videonya. Jadi ternyata sebenarnya dari pihak Belandanya atau Belanda di bawah Paris ini itu ya, dari Dendelsnya itu udah ngasih uang karena ada buktinya nih, tadi sekitar sebanyak 30.000 gulden ditambah dengan beberapa mata uang rupiah juga, uang yang lainnya juga yang banyak. Nah itulah yang menyebabkan bahwa masalahnya itu bukan di Dendelsnya, karena Dendelsnya adalah orang yang tegas tadi kan, dia itu sangat menolak korupsi, terus mempunyai peraturan-peraturan yang sangat ketat lah untuk membatasi aktivitas korupsi tadi gitu ya, supaya tidak ada celah-celah tadi itu ditutup gitu. Jadi dari pemerintahnya ya, dari Dendelsnya itu sendiri itu udah tegas gitu ya. Jadi yang jadi masalah di sini, di masalah uangnya itu kemana yang telah diberikan Dendels itu. Apakah uangnya tadi itu diambil semua sama pejabat daerahnya atau hanya sebagian saja dikasih gitu. Jadi yang harusnya dikasih nih 1 kilo beras nih, tapi 1 kilo itu diambil mungkin setengahnya atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Jadi yang harusnya logistik yaitu dapat dari para pekerja yang bangun jalan, ini mungkin tidak diberikan atau dikurangin sampai si pekerjanya itu menimbulkan korban. Karena kan bayangin, mereka nggak dapat makan, nggak dapat gaji, tapi disuruh kerjanya cukup berat lagi, apalagi tadi kan kadang harus ngebuka lahan, ngebuka hutan, itu kan butuh tenaga yang ekstra. Sedangkan dia nggak dapat makanan sama gaji untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bisa timbul korban di sana, kayak perbudakan jadinya gitu. Jadi mereka kerja tanpa digaji ataupun mendapatkan makanan, itu yang membuat banyak korban. Tadi kan disebutkan hampir 12 ribuan ya, jadi lebih dari 10.000 lah korbannya, walaupun angkanya masih diperdebatkan. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari, bahwa dari Dendelsnya tadi udah ngasih dananya dikorupsi sama pejabat lokalnya, sehingga uangnya itu tidak sampai kepada para pekerja yang mengerjakan jalannya. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari ini ya videonya. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan video aslinya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.